Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah. Puji dan syukur alhamdulillah, salawat ring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya serta mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan kultum dengan judul dahsyatnya media sosial. Sekarang ini kita sedang berada dalam generasi teknologi informasi, di mana peristiwa apapun yang terjadi dimanapun dan kapanpun langsung dapat diketahui oleh orang lain, tanpa batas, tanpa dinding pemisah, karena semuanya terjadi melalui sosial media. Ratusan tahun yang lalu, orang tidak terbayang akan hadirnya pesawat terbang. Ratusan tahun yang lalu orang dibikin melongo akan hadirnya pesawat radio. Ratusan tahun yang lalu orang dibikin keki dengan hadirnya pesawat televisi. 20 tahunan yang lalu orang dibikin termangu dengan hadirnya telepon genggam, HP atau BlackBerry, smartphone dan lain sebagainya sebagai bagian penting dari alat media yang bernama sosial media. Hadirnya media sosial dalam kehidupan menyerang semua lini kehidupan tanpa terkecuali. Tak peduli apakah itu orang tua, apakah ia remaja, dewasa, anak-anak, bahkan balita. Media sosial juga datang bah banjir bandang, menyerang semua kalangan dengan berbagai macam profesi, rakyat biasa, konglomerat, pejabat, polisi maupun TNI. Oleh karenanya hadirnya media sosial adalah bukan suatu hal untuk kita permasalahkan. Akan tetapi hadirnya media sosial, bagaimana kita dengan bijak memanfaatkan media sosial tersebut sesuai dengan porsi dan kepentingan, kedudukan yang sejalan dengan norma-norma ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya media sosial di samping membawa dampak positif, dengan sendirinya akan membawa dampak negatif ketika kita tidak selektif dalam menggunakannya. Tidak sedikit orang yang mengais rezeki mendapatkan keuntungan melalui media sosial ini. Namun banyak pula orang yang menjadi menderita, menjadi bangkrut, menjadi sengsara karena media sosial pula. Lantas bagaimana kita menggunakan media sosial? Yang pertama, yakinlah bahwa media sosial hanyalah karya tangan manusia yang tentu ada kekurangan, ada kekeliruan, ada kelemahan di samping kebaikan ataupun kemanfaatannya. Campur tangan manusia yang mengendalikan media tersebutlah seolah-olah menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dia merasa berkuasa sehingga kadang ia berbuat sesuatu seenaknya. Padahal ada Tuhan yang sesungguhnya, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam dan isinya, termasuk manusia dengan segala karya-karyanya. Media sosial bisa jadi mengalami kesalahan, mengalami kehancuran atau error. Akan media dalam arti ilmu Allah akan selalu pasti dan akan selalu hakiki sepanjang masa sampai kiamat nanti datang kepada kita. Pengadilan manusia atau dunia bisa jadi dapat direkayasa, tetapi pengadilan Allah lah yang sesungguhnya. Dokumentasi buatan manusia seperti CCTV dan sebagainya bisa diedit ataupun direkayasa, tetapi CCTV yang dibuat oleh Allah melalui raqib dan atid yang ada setiap dada manusia, punggung kanan kiri manusia, dia akan abadi kebenarannya sepanjang masa. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan media sosial dengan selektif.
baik dalam mengirim ataupun menerima berita. Bukankah Islam mengajarkan tabayun terhadap informasi atau berita, apalagi kalau berita itu dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk menebarkan kebaikan. Karena pada dasarnya dosa dan pahala itu seperti multi level marketing. Barang siapa yang menebarkan kebaikan, kemanfaatan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang ia sebarkan melalui media sosial. Dan sebaliknya, barang siapa yang menebarkan kejahatan, kemaksiatan melalui media sosial, dia pun akan mendapatkan dosa yang ia sebarkan melalui media sosial pula. Yang keempat, jadikan media sosial sebagai alat untuk menyerang dan bertahan. Karena media sosial saat ini seolah-olah menjadi senjata yang paling ampuh, senjata yang paling ditakuti. Banyak orang tidak takut kepada Allah, sehingga ia mencuri, korupsi, maksiat, dan perbuatan dosa lainnya di sembarang tempat ketika ia merasa yakin tidak dilihat oleh orang lain. Padahal kendati pun orang tidak bisa melihatnya, Allah Maha melihat di semua tempat. Banyak orang yang hebat, kuat, berpangkat, menjadi tak berdaya ketika kejahatannya terbongkar di sosial media. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan media sosial yang ada. Terkadang dunia ini menjadi lucu, memaksa kita kadang untuk tertawa, bersedih, menangis, bahagia, dan bangga juga karena sosial media yang ada di tangan kita. Oleh karenanya, sebagai aparat, sebagai pejabat, rakyat biasa, maupun pengusaha, harusnya ingat ada pengadilan Allah di samping pengadilan manusia ataupun pengadilan sosial media. Yang kelima, gunakan sosial media untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita. Sosial media sebagai bagian daripada ilmu, dan ilmu sebagai kunci untuk memperoleh dunia dan akhirat. Umar bin Khattab berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Kalau kita ingin memperoleh dunia, perolehlah dengan ilmu. Kalau kita ingin memperoleh akhirat, perolehlah dengan ilmu. Dan kalau kita ingin memperoleh keduanya, perolehlah dengan ilmu. Maka pendek kata, sosial media itu menjadi manfaat atau tidak tergantung orang yang mewakinya, the man behind the gun. Sesuatu itu menjadi manfaat atau mudorot tergantung orang yang mengoperasialkannya. Oleh karena inilah yang perlu dibangun adalah bagaimana membangun mental keimanan, mental ketahanan, mental kecintaan kita kepada bangsa dan negara, sehingga orang-orang yang berada, yang memiliki tanggung jawab, dia akan menggunakan media sosial untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.